Chapter 1466 Impresif. Bagian yang sulit dari pergeseran segitiga terutama mencapai ketepatan ekstrim dalam kendali seseorang atas Misha. Jika Misha bergerak terlalu cepat maka Misha dan Master Misha harus menahan tekanan yang sangat besar. Tindakan menyelesaikan pergeseran segitiga sudah dekat dengan putaran penuh karena segitiga sama sisi dengan ketiga sisi yang sama terdiri dari tiga sudut internal kongruen masing-masing 60 derajat. Ini bisa dengan mudah menyebabkan cedera pada Misha dan Master Misha. Jika kecepatannya terlalu lambat, maka tekniknya akan kehilangan sifat bergeser. Jadi pergeseran segitiga kontinu sangat sederhana. Namun, masih sangat sulit untuk memanfaatkan pergeseran segitiga dengan tepat sehingga Misha mencapai kecepatan tertentu tanpa sedikit pun ketidaktepatan. Kemampuan untuk meluncurkan pergeseran segitiga yang baik adalah dasar dari kemampuan Master Misha tingkat tinggi untuk melakukan perubahan arah di udara. Tang Wulin masuk ke Misha kuning lain yang telah disiapkan. Saat dia duduk di dalam kabin Misha, dia masih bisa melihat Lan Fauzi menatapnya dari jauh. Dia memejamkan mata dan membayangkan poin-poin penting dari pergeseran segitiga dalam benaknya. Pada saat yang sama, ada kemungkinan bahwa ia pernah memikirkan di masa lalu yang baru saja muncul di benaknya juga. Karena skor totalku sudah cukup tinggi, mengapa tidak mencobanya? Bibir Tang Wulin tersenyum lebar pada pemikiran ini. Mulai mengikuti perintah suara elektronik, Tang Wulin mengoperasikan Misha kuning untuk terbang ke udara. Dia tidak terbang dengan kecepatan tinggi seperti Qiangwu Zhangting sebelumnya, tetapi dia naik dengan stabilitas sampai ketinggian yang ditentukan. Dia bisa melihat sisa Misha menjalani tes di dekatnya. Setiap Misha sedang menyelesaikan gerakannya. Tang Wulin sudah membuka matanya dan aliran cahaya listrik berkilauan di kedalaman mereka. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya di dunia ini. Lan Fauzi tidak bisa menahan cibiran bibir pinggul saat melihat Misha Tang Wulin terbang dengan kecepatan rendah saat dia mendongak dari tanah. Dia berpikir tentang bagaimana Tang Wulin hanya menggertak tentang menjadi master operasi Misha. Sepertinya Tang Wulin bahkan lebih lemah daripada pria lainnya sekarang. Lan Fauzi ingin menyaksikan kemampuan Tang Wulin. Di sisi lain, dia tiba-tiba melihat bahwa Misha kuning terbang itu tampaknya tidak berfungsi pada saat ini. Ada lapisan cahaya listrik samar berkilauan di permukaannya. Baut arus listrik yang tidak stabil membuat seluruh Misha bergetar. Bahkan jet burner di bagian belakang Misha dan di bawah kakinya menghasilkan cahaya listrik. Staf yang bertanggung jawab atas ujian juga memperhatikan masalah tersebut. Saat mereka akan menanyai Tang Wulin apakah semuanya baik-baik saja melalui komunikator, Misha kuning itu bergerak, retak, guntur menusuk terdengar. Misha kuning bahkan tidak berakselerasi sebelum sudah maju seperti baut kilat. Krek, krek. 3 tepukan guntur terdengar secara bersamaan. Bahkan ada efek gema yang dihasilkan dari gemuruh guruh yang tumpang tindih. Misha kuning tetap pada posisi aslinya seolah-olah tidak pernah bergerak. Di sisi lain, pancaran listrik segitiga yang tersisa dengan aroma bau hangus perlahan menghilang di udara. Apa itu tadi? Ledakan. Misha kuning tiba-tiba meledak di udara sebelum staf dan Lan Fauzi bahkan bisa mengungkapkan keterkejutan mereka ketika menyaksikan transformasi di langit. Puing-puing ledakan tersebar di udara dan jatuh dari langit. Untungnya, semua orang di sini termasuk panel juri dan staf adalah master jiwa dengan basis kultivasi yang memadai. Mereka lari pontang-panting dalam sepersekian detik sehingga mereka tidak akan dihancurkan oleh puing-puing Misha yang jatuh dari langit. F***. Lan Fauzi berteriak keras sementara lingkaran cahaya biru tua muncul dari tubuhnya. Puing-puing Misha yang jatuh dari langit akan segera hancur ke samping oleh kekuatan rotasi yang aneh begitu puing-puing itu datang dalam jarak 3 meter dari tubuhnya. Misha meledak, meninggalkan bayangan hitam yang kesepian di udara. Tang Wulin mengayunkan tangannya. Tubuhnya merasa sedikit mati rasa dari pengalaman itu. Jika orang biasa ada di tempatnya selama ledakan sebelumnya, orang itu secara alami akan hilang juga. Namun, ledakan sejauh ini tidak mungkin menghasilkan bahaya sedikit pun baginya karena perlindungan dragon air di tubuhnya. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Bibirnya pecah menjadi seutas senyum yang memuaskan. Dia telah berhasil. Pergeseran segitiga petir yang dibayangkan oleh Tang Wulin bisa dilakukan seperti yang diharapkan.
Teknik ini tidak memanfaatkan kekuatan Mesya sendiri, tetapi Mesya itu didorong oleh kekuatan Tanggulin. Tentu saja, ledakan itu terjadi karena ketahanan dan batas fungsional Mesya. Jika ini adalah mechanya sendiri, itu tidak akan pernah meledak dalam kondisi seperti itu. Selain itu, Mesya Tanggulin sendiri juga akan dapat melengkapi kekuatannya. Pergeseran segitiga petir dapat dianggap sebagai salah satu pemanfaatan yang mungkin disediakan oleh Thunderclap Netherfiend. Guntur digunakan sebagai metode serangan paling kuat, sementara kilat mewakili kecepatan tinggi. Ketika dua entitas ini dipisahkan dan dimanfaatkan, itu akan menghasilkan efek yang lebih baik. Tanggulin merasa sangat puas dengan temuan eksperimental. Dia memutuskan bahwa dia dapat terus mengerjakan ini setelah kembali. Devin Thunderclap Nether berhubungan intim dengan Tanggulin saat ini. Tidak hanya mencapai terobosan ke basis budidaya 100.000 tahun dan melahap begitu banyak petir yang nikmat, tetapi juga bisa menikmati pesta petir bencana dari petir musibah unsur Tanggulin. Petir malapetaka bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di alam dan mengandung kekuatan hukum planar. Dalam istilah yang lebih sederhana, Tanggulin tidak hanya menempa logam peringkat dewa ketika ia terlibat dalam proses perbaikan surgawi, tetapi upayanya juga sama dengan melakukan pembaptisan Divine Thunderclap Nether dengan kekuatan planar. Di sisi lain, identitasnya sebagai anak alam sudah cukup untuk melindungi tubuh Thunderclap Netherfiend sedemikian rupa sehingga bencana unsur yang diisi dengan kekuatan hukum planar datang dalam jumlah terbatas sehingga hanya akan mengisi Thunderclap Netherfiend ke titik meledak sekaligus. Ketika satu naik, yang lain jatuh. Bencana unsur menjadi makanan besar bagi Thunderclap Netherfiend. Bagaimana itu bisa menahan diri dari terpesona oleh sukacita? Dengan demikian, itu hanya setia dan patuh kepada Tanggulin saat ini. Bagaimanapun juga, itu akan segera melengkapi upaya Tanggulin. Di sisi lain, Tanggulin hanya perlu mempertimbangkan batas daya tahannya ketika dia melakukan proses perbaikan surgawi sehingga dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada kekuatan asal Thunderclap Netherfiend. Mempelajari cara mengontrol kekuatan asal-usul Thunderclap Netherfiend akan memastikan bahwa anggur tidak akan melahap tanpa henti tanpa rasa kesopanan. Alasan mengapa Tanggulin memilih identitas Blue Electric Overlord Dragon Clan adalah karena ia memiliki Thunderclap Netherfiend sebagai penyembunyian terbaiknya. Sama seperti adegan yang berlangsung di depan mata Lan Fozzy, Tanggulin tampaknya memanfaatkan jiwa bela diri Blue Electric Overlord Dragon-nya. Impresif. Tanggulin berjalan di depan Lan Fozzy dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan ekspresinya arogan. Apakah kamu mendapat skor dari itu? Lan Fozzy menatapnya dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Tanggulin tersenyum dengan tenang. Tidak masalah, kan? Saya bertanya kepada Anda. Apakah itu mengesankan? Bagaimana kamu tidak mati karena ledakan itu? Lan Fozzy berputar darinya dalam sekejap dan berjalan menuju zona uji Mesya. Dia dengan keras berkata, "Hei kamu, apakah dia tidak perlu mengganti rugi karena merusak properti publik? Bagaimana kita akan menguji setelah ini?" Ekspresi wajah Tanggulin menegang sejenak. "Hei, kamu merepotkan." Staf kehilangan kata-kata saat mereka melihat dua orang ini. Kartu identitas elektronik mencatat identitas Tanggulin. Dia adalah judul Douluo 9 cincin yang berasal dari Blue Electric Overlord Dragon Clan. Dia melewati setiap tes sebelumnya dengan skor penuh kecuali untuk menempa. Di sisi lain, orang di belakangnya juga telah melewati zona pemindaian kartu elektronik dan secara kebetulan mengungkapkan identitasnya. Dia adalah Lan Fozzy, seseorang dengan spirit domain kekuatan spiritual ranah. Tidak ada keraguan bahwa kedua orang ini lebih populer bahkan di antara yang populer. Seorang hakim panel sudah berjalan ke Tanggulin dengan tatapan yang sedikit antusias. "Yang Mulia Yulong Yue, bisakah saya mengajukan pertanyaan?" Tanggulin menatapnya tajam. "Lanjutkan." "Apa itu?" Juri panel berbicara dengan gembira. "Mengenai gerakan yang diselesaikan sebelumnya ketika Anda mengoperasikan Mesya. Apakah itu tidak akan meledak jika Mesya lain dengan fungsi yang lebih kuat digunakan? Dengan kata lain, jenis Mesya apa yang mampu menahan ledakan yang dihasilkan dari pergeseran segitiga yang kamu selesaikan sebelumnya?" Tanggulin mengangkat bahu. "Itu percobaan. Aku juga tidak tahu. Namun, saya rasa Mesya hitam pada dasarnya harus mampu menahan proses.
Hakim panel menghembuskan napas lega. Itu luar biasa. Sangat menakjubkan. Itu harus dikaitkan dengan peningkatan jiwa bela diri Anda. Bukan. Namun, jika kita menginstal penyimpanan petir di Misha ini yang mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan petir. Aku bertanya-tanya apakah kita dapat menyelesaikan gerakan pemindahan ini melalui kontrol Master Misha. Chapter 1467, Guyuena's Lightning Triangular Shift. Tang Wulin berkata, secara teoritis, itu harus bisa dilakukan. Tetapi kecepatan operasi harus cepat. Selain itu, ledakan petir harus dikontrol dengan baik dan Misha harus cukup tahan lama. Kalau tidak, tekniknya tidak bisa diselesaikan. Hakim panel mengangguk. Aku pikir juga begitu. Namun, manuver Anda yang menggeser sangat luar biasa. Anda telah membuat terobosan dalam pergerakan Misha peringkat tinggi. Saya benar-benar merasa terhormat telah menyaksikan ini hari ini. Jika memungkinkan, bolehkah saya menghubungi Anda nanti agar Anda dapat menunjukkannya lagi kepada kami dengan Misha yang disediakan oleh Asosiasi Master Misha kami? Tang Wulin mempertimbangkan dan berkata, kita bisa berdiskusi lebih lanjut setelah festival Juice for Aspaus selesai. Aku belum bisa menjanjikan apapun padamu. Kedengarannya sedikit kecewa. Hakim panel menjawab, kalau begitu, saya akan menghubungi Anda pada saat itu pasti. Bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah menyebutkan manuver bergeser Anda tadi? Tang Wulin berpikir dan berkata, kita bisa menyebutnya pergeseran segitiga petir. Mudah diingat. Juri panel berkata, Anda lihat. Pencipta teknik utama yang mengubah permainan dioperasikan Misha dapat memberikan nama mereka sendiri sesuai dengan aturan asosiasi guru Misha kami. Anda dapat menambahkan awalan ke Lightning Triangular Shift. Tang Wulin punya ide. Dia berkata, kalau begitu kita beri nama Guyuena's Lightning Triangular Shift. Anggap itu hadiah saya padanya. Hakim panel langsung tersenyum. Dia akan menjawab ketika dia terganggu oleh Lan Fozi di sisinya. Hei, kamu melanggar aturan. Bagaimana itu diizinkan? Jika kompetisi ini dianggap adil bagi semua orang, bagaimana Anda bisa memberikan hadiah begitu Anda datang ke sini? Itu tidak benar. Itu jelas tidak benar. Tang Wulin berbicara dengan jijik. Kamu harus memberikan hadiah juga jika kamu bisa. Bisakah kamu? Lan Fozi sangat marah. Namun, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak mampu melakukannya dengan pertimbangan. Dia mendengus marah dan pergi dengan marah. Seorang petugas memanggil Lan Fozi dari belakang. Yang mulia, Anda belum melakukan tes operasi Misha. Lan Fozi bahkan tidak repot-repot berbalik. Itu hanya tes kecil. Saya tidak bisa repot-repot untuk mengambilnya. Jadi hitung skor saya sebagai 0. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa pada kata-katanya. Bocah itu jelas tidak mampu mengoperasikan Misha. Namun dia membuatnya terdengar seperti ada di bawahnya. Agak lucu melihat Lan Fozi berperilaku seperti ini. Juri panel bertanya, apakah Anda yakin tentang nama itu? Tang Wulin mengangguk dan berkata, itu orangnya. Pergeseran segitiga petir Guyuena. Baik, kami akan mencatatnya. Namun, kami benar-benar membutuhkan Anda untuk melakukan teknik ini sekali lagi setelah menamainya. Melihat bagaimana Misha dari sebelumnya meledak. Maaf merepotkanmu. Tapi tolong datang ke asosiasi Master Misha kami nanti. Itu jebakan. Tidak heran hakim panel sangat ingin membiarkan Tang Wulin menyebutkan tekniknya. Alasan utamanya adalah memastikan bahwa dia akan datang dan menunjukkannya untuk mereka. Baik, kami akan membahas lebih lanjut nanti. Dia meninggalkan hakim panel dengan nomor kontaknya. Meskipun dia telah menyelesaikan teknik secanggih pergeseran petir segitiga Guyuena, menurut aturan, dia tidak akan menerima poin apapun karena dia merusak Misha. Selain itu, hakim panel mengatakan kepadanya bahwa ia masih perlu memberikan kompensasi kepada mereka atas hilangnya Misha. Menilai dari putaran ke-7 pengujian, prosesnya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan ujian masuk untuk Shrek Academy. Tes terutama merupakan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Tidak seperti Shrek Academy, yang menginginkan analisis komprehensif dari semua kualitas siswanya. Mereka tidak hanya menguji kemampuan mereka, tetapi juga karakter moral mereka, yang dapat dianggap lebih penting.
Akademi Shrek yang dibangun kembali tentu akan mempertahankan tradisi ujian masuknya dan bahkan akan ada peningkatan. Sebenarnya, beberapa metode pengajaran dari Pulau Setan dapat diterapkan di Akademi Shrek hingga tingkat tertentu. Itu adalah pelatihan terbaik untuk temperamen seseorang. Tentu saja, itu hanya dapat diterapkan setelah siswa mencapai usia tertentu. Beberapa batch siswa Akademi Shrek sudah pergi ke Pulau Iblis berturut-turut. Tang Wulin bisa dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah bermetamorfosis, menilai dengan bagaimana Wu Shiduo memandang mereka. Mengapa Anda tersenyum? Apa yang bisa membuatmu bahagia? Jangan berpikir bahwa kamu bisa memenangkan gadis itu hanya dengan menciptakan apa yang disebut pergeseran petir segitiga Gu Yuena. Suara ganas Lan Fauzi terdengar di telinganya, mematahkan pikiran Tang Wulin. Dia melirik Lan Fauzi dengan ekspresi lucu. Jangan terlalu memikirkan ini. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki peluang. Dan pesaing terbesar Anda ada di sisi yang berlawanan. Lan Fauzi mengerutkan kening. Jadi maksudmu mereka akan melakukan sesuatu yang curang? Jika itu masalahnya, maka keputusan harus dibuat pada tingkat yang lebih tinggi. Apa yang akan kita lakukan ketika Nona Gu Yuena tidak memilih kita pada akhirnya? Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh. Tetap tenang. Bahkan jika keputusan sudah dibuat di atas, kita masih harus melalui proses. Jika Anda dapat Qiangu Zhangting terbaik di semua bidang dan Gu Yuena masih memilihnya pada akhirnya, akan sangat sulit untuk dibenarkan. Paling tidak, organisasi akan ditanyai tentang keadilan penyelesaiannya. Karena itu, saya sarankan Anda memberikan segalanya. Lan Fauzi mengangguk. Aku tidak bisa memberikan semua milikku. Saya harus berhasil. Ini adalah pertama kalinya aku jatuh cinta pada seseorang. Untuk inilah saya hidup. Tang Wulin mengangkat bahu. Dia juga satu-satunya gadis yang pernah kucintai. Dia memimpin dan berjalan maju setelah mengatakan itu. Sementara itu, pada platform utama, Qiangu Dongfeng diberitahu tentang hasil tes Pagoda Master. Ledakan sebelumnya disebabkan oleh kegagalan uji Misha untuk menahan keterampilan operasi pengguna yang kuat dalam uji Misha. Itu sudah ditangani dan tidak ada yang terluka. Qiangu Dongfeng sedikit mengangguk. Baik-baik saja maka. Hati-hati. Festival Just for Aspaus telah menempatkan reputasi Spirit Pagoda dalam sorotan. Selain itu, mereka juga telah menerima dukungan penuh dari federasi. Jika ada kejadian yang tidak menguntungkan, mereka akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, mereka harus memperhatikan keamanan acara. Pagoda Master. Ada hal lain. Meskipun keterampilan operasi peserta telah gagal sebelumnya, tetapi keterampilan operasinya kreatif. Itu sudah terdaftar sebagai gerakan kreatif. Dia akan melakukan demonstrasi penuh dengan Misha high-end setelah festival berakhir untuk mengkonfirmasi itu sebagai gerakan Misha asli. Qiangu Dongfeng tersenyum dan melirik Gu Yuena di sisinya. Dia berbicara dengan tersenyum. Nana, sepertinya kemampuanmu untuk menarik benar-benar luar biasa. Bahkan Master Misha yang luar biasa ada di sini untukmu. Memamerkan kemampuan aslinya. Petugas ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk berbicara. Pagoda Master. Peserta bernama manuver baru, Gu Yuena's Lightning Triangular Shift. Kali ini, bahkan Gu Yuena tertegun sejenak. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan tawa dan berkata, itu langkah yang cukup berani. Namun, kadang-kadang seorang pria harus melakukan apa yang harus dia lakukan untuk mengejar wanita. Apa identitasnya? Peserta berasal dari Blue Electric Overlord Dragon Clan dan namanya adalah Yulong Yue. Dia memiliki kemampuan yang sangat kuat dan dia telah mencapai hasil yang cemerlang dalam tes sebelumnya. Yulong Yue. Tatapan Gu Yuena berubah tanpa sadar setelah mendengar nama itu. Dia telah menggunakan kata Long Yue sebelumnya juga. Dragon Moon, bukankah dia menamai armor tempurnya Dragon Moon Song? Itu adalah ronde ke-8. Menurut staf, ronde ke-8, ke-9 dan ke-10 akan menguji kemampuan mereka secara keseluruhan. Membuat mereka lebih sulit daripada tes sebelumnya. Perangkat jiwa besar telah ditempatkan di tempat pengujian putaran ke-8. Itu adalah alat yang paling mencolok di seluruh Kolisem karena sangat tinggi. Tampaknya lebih dari 80 meter dan dalam bentuk miniatur Spirit Pagoda. Membuatnya sangat jelas siapa pemilik tunggal itu.
Tang Wulin belum pernah melihat ini sebelumnya. Pagoda Roh telah mengalami banyak masalah untuk mengatur festival Jus for A pasangan ini. Di bawah bimbingan staf, Tang Wulin dan Lan Fauzi berjalan berdampingan ke perangkat jiwa berbentuk pagoda. Selanjutnya, kamu akan dipindahkan ke tempat yang mirip dengan platform kenaikan roh. Mesin mengangkut secara acak. Jadi tidak ada dua orang akan ditempatkan di lokasi yang sama. Setelah masuk, Anda diharuskan untuk tetap hidup selama mungkin. Anda akan diserang oleh binatang buas yang kuat di sana. Semakin lama Anda hidup, semakin tinggi skor Anda. Tempat yang mirip dengan platform kenaikan roh. Chapter 1468, Tentousan Beast Platform. Sejak Tang Wulin memasuki Akademi Shrek, ia jarang menggunakan platform kenaikan roh. Namun, dia ingat pengalamannya memperkuat jiwa rohnya di platform seolah-olah itu kemarin. Dia tidak melanjutkan karena persyaratan untuk memasuki platform kenaikan roh tingkat tinggi terlalu tinggi. Juga, menurut gurunya di Shrek Academy, setelah roh-roh ditingkatkan menjadi jiwa roh hitam, akan sangat sulit baginya untuk ditingkatkan melalui platform kenaikan roh. Jiwa roh Tang Wulin semuanya termasuk yang paling kuat di bidangnya masing-masing. Sehingga tidak perlu baginya untuk masuk ke platform kenaikan roh. Dia tidak menyangka festival Jus for Aspaus akan diadili seperti ini. Ini menarik. Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkan Dewa Beast Ditian yang dia hadapi sebelumnya. Ditian hidup dengan nama binatang jiwa yang paling kuat. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ketika dia menghadapi Ditian saat itu, dia masih menderita kerugian besar. Jika bukan karena Golden Trident-nya pada akhirnya, dia akan mati hari itu juga. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingat cakar perak raksasa yang disebutkan oleh teman-temannya. Siapa itu? Itu adalah makhluk yang mampu mengintimidasi dewa binatang. Mungkinkah ada raja binatang mengerikan yang tersembunyi di kedalaman Great Stardew Forest? Tampaknya binatang buas tidak sepenuhnya punah. Dia berpendapat bahwa binatang buas di dalam tidak akan lemah. Karena pagoda roh harus mempersiapkan mereka untuk menguji tuan jiwa dengan 6 cincin ke atas seperti mereka. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melatih dirinya sendiri. Permisi, disebut apa perangkat ini? Tang Wulin bertanya pada seorang anggota staf. Mereka menjawab, ini adalah produk penelitian terbaru kami yang dipelopori oleh Miss Gu Yuena. Platform 10.000 binatang. Anda akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga dengan berlatih di sini. Yang berarti tahap ke-8 ini juga merupakan hadiah bagi para peserta festival jus untuk pasangan. Anda akan mengerti begitu Anda memasukinya. Lan Fauzi tidak bisa membantu tetapi memuji. Miss Gu Yuena benar-benar cantik dalam penampilan dan pikiran yang tajam. Tidak hanya dia terlihat menyenangkan, tetapi dia juga memiliki hati dan roh yang murni. Dan dia kuat. Dia wanita yang sempurna. Hei, tunggu sebentar. Untuk apa kamu tidak sabar? Tang Wulin sudah berjalan menuju pintu masuk ke platform 10.000 binatang di hadapannya. Ada pintu cahaya yang tampak aneh di pintu masuk. Menurut instruksi petugas, mereka dapat memulai tes dengan berjalan melalui pintu ini. Ini tidak seperti pengalaman sebelumnya menggunakan platform kenaikan roh. Platform roh kenaikan dihubungkan melalui instrumen. Dalam arti tertentu, itu memungkinkan roh pengguna untuk memasuki platform kenaikan roh dengan tubuh simulasi. Namun, platform 10.000 binatang ini tampaknya memungkinkan jiwa menguasai dirinya sendiri untuk masuk ke dalamnya. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Tang Wulin tidak ragu dan berjalan langsung ke pintu cahaya. Dari pandangan Lan Fauzi, dia melihat kilatan yang menyilaukan dan Tang Wulin menghilang tanpa jejak. Orang ini bergerak cepat. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa ketinggalan. Bagaimanapun, ini adalah tes yang dirancang oleh pagoda roh untuk semua penguasa jiwa elit. Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Mengikuti jejak Tang Wulin, Lan Fauzi melangkah ke pintu dan menghilang. Ruang di sekitar mereka membengkok dengan cara yang menyimpang. Meskipun distorsi itu intens, itu linear. Tang Wulin menanggungnya dan merasakan perubahan di sekitarnya diam-diam. Kekuatan spasial itu aneh dan menakutkan. Kerusakan pada jalinan ruang adalah mimpi buruk. Jika ruang hancur, energi destruktif yang mengerikan akan dilepaskan. Banyak master jiwa teratas sedang meneliti aspek ini.
Dengan kekuatan spiritual ranah domain spiritnya, Tang Wulin dapat dengan tenang mengalami seluruh proses transportasi. Jika tubuhnya yang sebenarnya diangkut ke platform 10.000 binatang untuk melawan makhluk buas, apakah dia tidak akan berada dalam bahaya jika ada situasi berbahaya? Bagaimana mereka menangani masalah ini? Dia harus masuk dan melihat cara kerja alat ini dengan matanya sendiri. Sensasi diangkut terasa sangat seperti saat ia dihembuskan ke lembah naga di Kekaisaran Luo Star. Dia bertanya-tanya apakah dunia mini dari lembah naga masih ada. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan dan rasa tanpa bobot segera menghampirinya. Inti jiwa dalam dirinya berkontraksi dan memompa keluar kekuatan jiwa saat ia menstabilkan dirinya dan melayang di udara. Dia memfokuskan semangatnya untuk melihat ke dalam dirinya sambil mengamati sekelilingnya. Tubuhnya normal, dan sepertinya tidak ada penindasan dari ruang ini. Semua kemampuannya masih utuh. Baik kekuatan spiritual maupun kekuatan jiwanya tidak terpengaruh sama sekali. Basis budidaya kekuatan jiwa Tang Wulin masih di peringkat ke-91. Tidak ada peningkatan yang substansial. Tetapi itu bukan seolah-olah dia tidak bisa memperbaikinya. Setelah dia tidur dengan Gu Yuena dan kekuatan jiwanya tiba-tiba mencapai pangkat judul Doulou. Dia secara sadar menekan basis kultivasinya sendiri sehingga tidak tumbuh terlalu cepat. Ini karena jika basis budidayanya tumbuh terlalu cepat, fondasinya akan tidak stabil. Tujuannya bukanlah pangkat judul Douluo. Sebaliknya, ia mencari pangkat ilahi visioner. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus memiliki dasar yang kuat. Kembali ketika ia mencapai terobosan dan mencapai pangkat judul Douluo, Tang Wulin samar-samar merasakan kondensasi dan pembentukan inti jiwa kedua dalam lautan rohnya. Namun, itu hanya perasaan samar saat itu. Pada titik ini, inti jiwa keduanya secara bertahap terbentuk di lautan rohnya. Dengan makanan dari kekuatan spiritualnya, perlahan-lahan bergabung dengan basis kultivasi spiritual domain rohnya. Inti jiwa ini jelas berbeda dari inti jiwa dalam dantiannya. Itu tidak hanya mampu memobilisasi kekuatan jiwanya, tetapi juga bisa memediasi antara kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual. Itu membentuk hubungan terbaik di antara keduanya. Begitu seorang guru jiwa berkultivasi sampai batas tertentu, efek dari harmonisasi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya sangat hebat. Banyak keterampilan tempur yang kuat adalah produk dari kombinasi keduanya. Pada gilirannya, lautan roh dengan makanan dan perlindungan kekuatan jiwanya dapat mengeluarkan energi spiritual yang lebih kuat ketika digunakan. Wilayah spiritual Tang Wulin menjadi lebih stabil ketika inti jiwa kedua ini terbentuk. Itu juga menjadi lebih mudah bagi Tang Wulin untuk mengendalikannya. Sejauh matanya bisa melihat, ini adalah dunia yang penuh dengan kehidupan. Sebuah keakraban yang intens menyapu dirinya. The Great Stardew Forest. Wajah Tang Wulin memiliki ekspresi aneh. Belum lama ini, dia telah membawa teman-temannya ke hutan Great Stardew dan mereka nyaris lolos dari maut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat kembali ke hutan Great Stardew ketika dia berpartisipasi dalam festival Just for Us Paws. Ini sangat menarik. Apakah platform 10.000 binatang ini virtual atau nyata? Itu pasti dibangun dengan Great Stardew Forest dalam pikiran. Tang Wulin tidak akan pernah salah mengira itu untuk hutan lain. Dia adalah anak alam. Dia memiliki indera yang tajam untuk aura kehidupan alam. The Great Stardew Forest memiliki aura sendiri. Aura yang sama yang bisa ia rasakan dari tempat ini. Namun, meskipun itu tampaknya adalah Great Stardew Forest, ketika dia melihatnya secara detail, dia menyadari bahwa itu tidak memiliki struktur yang asli. Ini pasti ruang tertutup yang unik. Spirit Pagoda telah memodifikasinya dan entah bagaimana membuatnya tampak seperti sekarang. Perubahan seperti itu saja sudah cukup mengejutkan. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk hal ini? Jumlah kekayaan ini seperti yang diharapkan dari Spirit Pagoda. Lembah Naga adalah dunia miniatur yang terbentuk secara alami. Paling-paling, Tang Sekte hanya menemukan kunci untuk memasuki Lembah Naga dan tidak akan pernah memodifikasinya. Di Lembah Naga, makanan dari jiwa naga dan awan naga memberikan lingkungan pelatihan yang efektif bagi para guru jiwa. Tingkat peningkatan cepat Tang Wulin pasti terkait dengan 3 tahun ia menghabiskan mengubur tulang naga.
Tubuhnya sublim selama periode itu. Kalau tidak, dia akan tertekan di bawah dampak energi yang dibawa oleh segel Raja Naga Emas. Dia sangat menyukai tempat ini penuh dengan aura kehidupan. Tang Wulin menghirup udara segar. Terlepas dari apakah itu nyata atau virtual, masih nyaman untuk menghirupnya. Tepat ketika dia bersiap untuk turun ke hutan, kicauan burung yang keras tiba-tiba datang dari suatu tempat di atas kepalanya. Tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah untuk melihat dan melihat masa lampu hijau menerpa ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu cepat. Sinar cahaya itu seperti sambaran petir hijau. Muncul tiba-tiba dan tumbuh lebih besar dalam sekejap. Tang Wulin tidak berani mati. Dia menyilangkan tangan di depannya untuk membela diri. Dan sinar keemasan muncul dari dalam tubuhnya. Dragon Air. Ledakan. Kekuatan dampak membuatnya terhuyung-huyung. Namun, lampu hijau juga terpengaruh oleh Dragon Air dan dibelokkan. Tang Wulin hanya bisa melihat bahwa itu adalah burung hijau raksasa. Itu memiliki penampilan yang bersemangat dengan lebar sayap sekitar 5 meter. Tubuhnya sepenuhnya hijau biru. Seolah-olah itu dipahat dari batu giok. Mata zamrudnya berkedip-kedip dengan sinar yang tajam dan cakar baja di bawah perutnya bersinar menakutkan. Bahkan ujung sayapnya tampak seperti bilah tajam. Ini, burung giok hijau. Itu adalah binatang buas yang sudah punah sejak lama. Burung giok hijau dikenal karena temperamennya yang mudah marah. Itu akan menyerang makhluk hidup yang melintasi jalannya. Namun, hal yang menarik adalah bahwa makhluk jiwa ini adalah herbivora. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan dan biji-bijian rumput. Chapter 1469, Silly Bird. Green Jade Bird dan Thunderclap Netherfin berbagi beberapa kesamaan. Salah satunya adalah kecenderungan mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Ketika Green Jade Bird dibudidayakan ke peringkat 100.000 tahun, hampir tidak ada kemungkinan bahwa itu akan bertahan. Mereka akan berubah menjadi batu giok dan berubah menjadi batu permata besar. Batu permata itu akan berkualitas sangat tinggi. Sejak zaman kuno, mereka disimpan sebagai koleksi oleh bangsawan. Meskipun demikian, kepunahan burung giok hijau tidak berhubungan dengan aktivitas manusia. Karena sifatnya yang mudah marah, mereka sering menyerang spesies mereka sendiri sehingga sulit bagi mereka untuk berkembang biak. Menurut teks Akademi Shrek, itu adalah spesies yang menghancurkan diri sendiri. Pada akhirnya, mereka adalah penyebab kepunahan mereka sendiri. Justru karena ingatan Tang Wulin yang jelas akan pernyataan ini, ia mengingat binatang buas ini. Seperti Thunderclap Netherfin, kecenderungan jiwa binatang untuk hancur sendiri membuatnya sulit bagi mereka untuk melampaui 100.000 tahun. Mereka, bagaimanapun, sangat kuat. Burung giok hijau memiliki daging es dan tulang batu giok. Kualitas tubuhnya adalah yang paling mendominasi di antara semua burung. Mereka juga memiliki kekuatan spasial tertentu. Serangan mereka hampir tidak bisa ditangkis. Tubuh mereka adalah senjata yang paling tangguh. Sayangnya untuk Green Jade Bird, ia bertemu Tang Wulin yang kualitas tubuhnya lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Serangan mendadaknya diblokir. Tang Wulin bahkan tidak punya waktu untuk mengambil keindahan Green Jade Bird ketika meluncurkan serangan lain. Itu menyesuaikan tubuhnya dan ada kilatan lampu hijau. Itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan menusuk tajam. Lampu hijau langsung mencapai Tang Wulin. Kali ini, Tang Wulin disiapkan. Cahaya ungu kebiruan melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur terdengar. Tang Wulin berdiri mantap di udara sementara Green Jade Bird membeku di depan tinjunya. Lampu listrik dengan rona ungu kebiruan melingkari tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh kolosalnya jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Meskipun Green Jade Bird kuat, basis budidayanya tidak lebih dari 10.000 tahun. Itu hampir tidak cocok untuk Tang Wulin ketika dia siap. Namun, Tang Wulin tidak membunuhnya. Itu adalah kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan makhluk jiwa yang sudah punah apalagi memiliki niat untuk membunuhnya. Tang Wulin dengan cepat turun ke hutan. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya. Selama masa studinya di Akademi Shrek, gurunya telah mengajarinya bahwa dia tidak boleh melayang di udara di atas hutan dengan binatang buas. Di udara,
Dia akan diserang oleh binatang jiwa terbang dari atas, sementara binatang buas yang bersembunyi di hutan akan meluncurkan serangan langit juga. Karenanya, bahaya yang dihadapinya akan jauh lebih besar. Secara komparatif, untuk binatang jiwa tanah, hutan adalah tempat paling aman. Secara umum, binatang buas adalah teritorial. Ini berlaku untuk binatang buas yang tinggal di hutan juga. Sebagian besar, seorang guru jiwa hanya akan menghadapi satu jenis binatang jiwa pada suatu waktu. Saat ini, Green Jade berterbaring di tanah. Tubuhnya berkedut, sementara mata hijau biru masih menatap Tanggulin. Mereka dipenuhi amarah. Diam. Kau benar-benar burung bodoh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengejar nasib baik dan menghindari bencana? Tanggulin menggelengkan kepalanya saat dia berjalan ke burung. Apakah cobaan ini bukan tentang bertahan di tempat ini selama mungkin? Tanggulin tidak keberatan melakukan itu. Dia akan memperlakukan ini sebagai pengalaman tinggal di Great Stardew Forest. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum Tanggulin tumbuh lebih luas. Dia menyukai lingkungan ini. Senang rasanya bisa bersantai setelah semua yang telah dilaluinya. Akhir-akhir ini, dia hampir dibor sampai mati oleh tuan pamannya. Terlepas dari ketekunannya, ketika dia memikirkan pamannya yang galak menguasai beberapa hari terakhir ini, otot-otot wajahnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia lebih suka tidak mengunjungi kembali kenangan itu. Secara alami, dia tidak tahu betapa bahagianya Zhen Hua tersenyum di asosiasi pandai besi saat ini. Tanggulin melangkah maju mengabaikan Green Jade Bird. Setelah dia mengetahui tentang nasib binatang buas, dia tidak bisa menemukannya dalam dirinya sendiri untuk menyakiti binatang buas lain. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa makhluk buas di sini adalah virtual, dia benar-benar tidak ingin melukai mereka. Dunia seimbang. Jumlah binatang jiwa yang masih hidup di benua itu sangat rendah. Jika binatang buas benar-benar punah, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan muncul. Kepunahan binatang jiwa secara bertahap dan gangguan keseimbangan ekosistem dikaitkan dengan layu pohon emas kuno. Dia yakin itu karena melemahnya kekuatan hidup pada bintang Douluo sehingga benih kehidupan tumbuh begitu lambat. Ketika hutan baja meluas dari hari ke hari, itu mengakibatkan penghancuran terus-menerus dari ruang yang sama-sama bergantung pada manusia dan jiwa untuk bertahan hidup. Meskipun Douluo Star adalah dunia besar, itu mungkin saja hancur seperti dunia kecil ketika kehancuran yang dihadapinya menjadi terlalu besar. Semakin banyak basis kultivasinya meningkat, Tanggulin yang lebih dalam merasakan ini. Tentu saja, pejabat tinggi di federasi juga menyadari hal ini. Namun, mereka tidak memikirkan cara untuk memperbaiki situasi saat ini. Bagaimanapun, umat manusia sudah terbiasa dengan cara hidupnya saat ini. Kemajuan teknologi juga tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Oleh karena itu, daripada memulihkan lingkungan, lebih mudah untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk dikembangkan dan hidup. Itulah bagaimana agenda eksplorasi ruang angkasa diangkat, termasuk perang invasif yang dilancarkan melawan bintang Luo dan Do Spirit Benua. Propaganda federasi adalah untuk membuat perjalanan ruang angkasa menjadi kenyataan dalam 100 tahun dan menemukan sebuah planet yang cocok untuk hidup. Mereka akan menyelesaikan migrasi besar dalam 1000 tahun sebelum semua sumber daya benar-benar habis. Karenanya, hampir semua penelitian difokuskan pada tujuan ini. Namun, bahkan jika itu mungkin, akankah jiwa binatang menjadi sejarah di dunia? Banyak intelektual tidak setuju dengan pandangan ini. Sasaran pagoda roh adalah untuk memperbaiki situasi agar makhluk buas jiwa memiliki lebih banyak ruang untuk dihuni. Dalam hal apapun, tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa mereka akan terlibat dalam kepunahan binatang buas sebagai gantinya. Ketika dia memikirkan semua ini, Tanggulin merasa tertekan. Dia bukan lagi siswa Akademi Shrek seperti saat itu. Dia adalah Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Shrek Academy. Dengan kekuatannya, ia harus bekerja keras untuk mencoba dan mengubah situasi. Yang paling penting adalah mengubah sikap masyarakat dari sudut pandang mendasar. Tidak dapat disangkal, ada kebutuhan untuk mencari habitat lain. Namun, apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah untuk melindungi lingkungan bintang Douluo terlepas dari biaya dan tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut, sehingga generasi masa depan dapat terus hidup di lingkungan.
Ketika dia memikirkan semua ini, tatapan Tang Wulin perlahan menjadi ditentukan. Motifnya untuk berkultivasi tanpa lelah pada awalnya adalah untuk menjadi guru jiwa. Awalnya, itu untuk mencari orang tuanya. Setelah itu semua kerja kerasnya kemudian akan menjadi tujuan jangka panjang. Untuk kelangsungan benua. Ketika dia memegang jabatan yang berbeda, tanggung jawab yang dia pikul juga berbeda. Kau. Suara tidak menyenangkan datang dari depan. Tang Wulin tiba-tiba merasakan lingkungannya menjadi gelap. Seolah-olah cahaya telah disedot. Dengan gelapnya hutan, dia melihat banyak pasang mata. Mereka merah padam seperti api menari-nari di dalam mereka. Dia tidak harus melihat tubuh mereka. Tang Wulin sudah bisa mengatakan apa yang dia hadapi. The Dark Night Fire Monkeys. Mereka adalah makhluk jiwa komunal. Mereka seharusnya punah juga. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga ke atas. Mengaum. Raungan naga yang bergema memekakkan telinga. Seluruh Great Stardew Forest tampaknya sangat bergetar dengannya. Gelombang suara gemuruh melaju jauh dan terdengar seperti guntur tiba-tiba. Dragon Might-nya yang kuat juga meledak dari tubuhnya. Area di sekitarnya tampak cerah dengan cepat. Sepasang mata berapi-api menghilang dari pandangan. The Dark Night Fire Monkeys terampil dalam berburu paket. Namun, mereka juga pengecut dan lebih lemah secara individual. Raungan naga dengan Dragon Might yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin sudah cukup untuk menakuti mereka. Chapter 1470, Sold All Soul Beasts Be Killed. Setelah menakut-nakuti Dark Night Fire Monkeys pergi, Tang Wulin menunjukkan senyum tipis. Ini lebih seperti Great Stardew Forest. Ada binatang buas di mana-mana. The Great Stardew Forest dipenuhi dengan kehidupan. Jika tempat itu telah direkonstruksi dengan setia mengikuti hutan Great Stardew yang sebenarnya, dia seharusnya berada di wilayah luar berdasarkan situasinya saat ini. The Green Jade Bird adalah binatang jiwa 1000 tahun dan sekawanan monyet api malam gelap sekarang seharusnya adalah binatang jiwa ratus tahun. Mungkin ada ribuan binatang buas di antara mereka juga. Namun, mereka tidak terlalu mengancamnya. Dia memutuskan untuk memperlakukan ini sebagai perjalanan liburan. Tang Wulin tidak sengaja memperbaiki arah. Dia melanjutkan dengan sikap sewenang-wenang. Saat ini, dia mendengar raungan. Itu tidak datang dari binatang buas. Itu adalah raungan manusia. Ledakan. Di suatu tempat 100 meter di sampingnya, sebuah pohon besar tiba-tiba jatuh dengan suara keras. Sesosok besar dan tinggi melompat ke langit. Sosok itu ditutupi dengan api merah tua yang menyilaukan dan mengacungkan kapak besar saat turun dari langit. Tepat saat pohon besar itu tumbang, seekor kera raksasa coklat menggelinding dan jatuh ke tanah. Kapak pertempuran yang menyala diarahkan ke sana. Tampaknya kera raksasa tidak akan bisa lolos dari serangan dan akan kehilangan nyawanya karena kapak perang. Tang Wulin mengerutkan kening. Dengan gerakan cepat, dia muncul di depan kera raksasa. Dia bisa melintasi jarak 100 meter dalam sekejap mata. Dentang. Kapak perang yang menyala jatuh. Tetapi menabrak tangan besar yang berkedip dengan cahaya listrik. Bahkan dengan momentum kapak, kekuatan penguasa jiwa, dan nyala api yang membakar. Itu dihentikan oleh tangan bersisik besar yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu kebiruan. Kapak itu bahkan tidak bisa bergerak 1 inci lebih jauh. Saat ini, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat penampilan orang itu. 8 cincin jiwa bersinar di tubuhnya, 2 kuning, 3 ungu, dan 3 hitam. Itu adalah kombinasi cincin jiwa yang menakjubkan. Dia tampaknya berusia 40-an. Lengannya terbuka, dan otot-ototnya yang seperti granit tampak jelas. Matanya berkilau dengan tatapan tajam. Ketika kapaknya diblokir oleh Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dalam waktu singkat, kejutan berubah menjadi kemarahan. Menyingkir. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Tang Wulin menjawab. Itu telah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Kenapa kamu harus membunuhnya? Pria kekar berkata dengan marah. Omong kosong. Itu adalah binatang jiwa. Itu menyelinap pada saya sekarang. Aku harus membunuhnya. Tentu saja. Apakah ada yang salah dengan otak Anda?
Bukankah binatang buas di platform 10.000 binatang ini mengatur agar kita membunuh? Mereka hanya badan energi. Tang Wulin menjawab dengan dingin. Binatang buas jiwa ini sudah lama punah di dunia nyata. Ini hanya simulasi. Kami sebenarnya telah mendorong mereka ke kepunahan. Anda tahu mereka hanya badan energi. Jadi, mengapa Anda bersikeras untuk membunuh mereka? Apakah ada kebutuhan untuk itu? Kenapa kamu menyemburkan omong kosong sebanyak ini? Nyahlah. Saat dia mengatakan ini, pria kekar itu menarik jiwa bela dirinya Flame Battle Axe dengan kuat. Dia berusaha untuk merebutnya kembali dari Tang Wulin. Namun, kapak perangnya tampaknya dilemparkan ke perunggu dan besi. Itu tetap diletakkan di tangan Tang Wulin. Ini. Ekspresi pria kekar berubah sedikit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan cincin keenamnya bersinar terang. Lidah api naik dari tanah di sekitarnya seperti naga raksasa yang melonjak dengan liar ke kapak perangnya. Kapak perangnya langsung berubah menjadi putih pijar. Udara di sekitar mereka terdistorsi karena suhu tinggi. Saat dia menghadapi pria dengan temperamen liar, mata Tang Wulin berkilau dingin. Dia bergumam, sama saja. Saya ingin melihat bagaimana platform 10.000 binatang ini melindungi jiwa. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya bersinar terang dengan cahaya ungu kebiruan. Raungan naga nyaring terdengar. Tangannya yang memegang kapak perang tiba-tiba berubah bersisik dan cakar yang tajam muncul. Lapisan cahaya keemasan-keemasan yang sepertinya memiliki substansi memancar keluar. Dengan dengusan, sinar biru keemasan meledak. Ledakan. Pria kekar itu merasakan energi menakutkan yang tak tertandingi mengalir dari orang di depannya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah pikirannya sendiri membeku. Tampaknya ada dinding baja jatuh ke arahnya, menghancurkannya karena beratnya. Flame Battle Axe miliknya hancur seketika. Kekuatan yang mengerikan itu sangat menghancurkan. The Dragon Air, Thundercelap Netherfiend, dan kekuatan spiritual. Itu adalah 3 dalam 1. Ledakan guntur naga. Itu serangan asli Tang Wulin yang terinspirasi oleh gaya tempur Blue Electric Overlord Dragon Clan. Ketika dia menjadi judul Douluo, dia bisa mencapai banyak keterampilan yang dia tidak mampu sebelumnya. Ledakan, 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 ledakan. Pria kekar itu merasakan petir meletus di dalam dirinya sendiri. Dia merasa seolah jiwanya akan hancur berkeping-keping. Dia melindungi tubuhnya dengan kekuatan jiwa 8 cincinnya. Dengan hanya 3 serangan, kekuatan jiwa yang ia gunakan untuk melindungi tubuhnya tersebar. Dia benar-benar kewalahan. Yang lebih mengerikan adalah mati rasa yang dia rasakan yang menyebabkan dia tidak merasakan sakit. Meskipun demikian, dia jelas bisa merasakan kilat mengerikan memasuki tubuhnya. Juga, tangan Tang Wulin yang memegang kapak perangnya memiliki daya isap yang kuat. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa melihat ketika tubuhnya perlahan dimakan oleh petir. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat. Seberkas cahaya kehijauan yang redup bersinar saat turun dari langit. Itu bersinar pada pria kekar dan membuat petir menjauh darinya. Detik berikutnya, pria kekar itu seperti angsa liar yang terbang ke dunia yang tak terlihat. Dia menghilang tanpa jejak. Tang Wulin sedikit mengernyit. Cahaya listrik di tubuhnya berangsur-angsur redup. Dalam hati, dia merasakan fluktuasi sinar cahaya. Itu istimewa dan tampaknya menjadi kekuatan beberapa hukum alam di tempat kerja. Itu telah menghalau serangannya pada pria kekar itu dan dengan paksa memindahkannya. Bisakah luka disembuhkan dengan cara ini? Saya pikir tidak. Bagaimanapun, ini berbeda dari platform kenaikan roh. Dia juga memiliki kesadaran yang tiba-tiba. Jika serangannya lebih kuat di mana dia telah membunuh lawannya secara instan, kekuatan alami ruang ini tidak akan mampu melindungi lawannya. Seperti yang diharapkan, tidak akan ada pembunuhan orang di sini. Itu tentu saja ruang planar kecil dan bukan realitas virtual. Efek Dragon Thunder Blast sangat bagus. Namun, lawannya tidak tahu bahwa untuk Tang Wulin untuk melepaskan kekuatan maksimum Dragon Thunder Blast, ia harus berhubungan dengan targetnya. Jika targetnya menjaga jarak tertentu darinya, kekuatan Dragon Thunder Blast akan jauh lebih lemah. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melihat di mana binatang jiwa kera itu, binatang jiwa yang terluka sudah melarikan diri. Seperti angsa liar,
ke dunia yang tak terlihat. Ya, itu adalah binatang buas. Wajar baginya untuk melarikan diri ketika ada kesempatan. Ada kilatan cahaya dan lelaki kekar itu muncul kembali di pintu keluar panggung ke-8. Saat ini, ia memiliki bau terbakar. Kepulan asap bahkan bisa terlihat ketika dia bernapas. Seluruh tubuhnya lumpuh. Dia berbaring lemas di lantai. Tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Anggota staf dan master jiwa sistem pemulihan bergegas maju dan memberinya perawatan darurat. Mereka berhasil menjaga kondisinya di bawah kendali. Sebenarnya, Tang Wulin telah menahan kekuatannya. Dia tidak melepaskan Dragon Thunder Blast dengan kekuatan penuh. Kalau tidak, pria kekar itu akan kehilangan nyawanya sejak dia tertangkap basah. Ketika dia akhirnya menarik napas, pria kekar itu dipenuhi rasa takut. Siapa pemuda yang tampaknya berusia 20-an? Dia pasti memiliki setidaknya kekuatan seorang Douluo batas. Meskipun saya seorang pemula keranah 8 cincin, saya adalah ahli jiwa Douluo sejati. Untuk berpikir bahwa aku bahkan tidak bisa berdiri sendiri dalam satu putaran. Sulit dipercaya. Ini menakutkan. Terlalu menakutkan. Dia tidak akan pernah tahu bahwa dia telah menghadapi Master Sekte Tang Sekte saat ini. Apa yang dia alami adalah kombinasi dari Dragon Air Tang Wulin dan kekuatan petir Netherfin yang menakutkan selama 100.000 tahun. Bahkan Tang Wulin sendiri hampir menderita kerugian besar ketika dia menghadapi Thunder Celap Netherfin. The Thunder Celap Netherfin telah berevolusi beberapa kali sejak itu. Saat ini, Tang Wulin harus ekstra hati-hati saat menggunakan kekuatannya. Betapa mengerikannya hal itu. Meskipun Dragon Thunder Blast adalah keterampilan jiwa asli Tang Wulin, kekuatan-kekuatannya setara dengan keterampilan jiwa cincin ke-8 milik Tang Wulin sendiri. Itu setara dengan serangan habis-habisan ketika dia berada dalam mode avatar jiwa bela dirinya. Keberuntungan busuk pria kekar itu adalah bahwa ia menjadi subjek ujian untuk keterampilan jiwa Tang Wulin dan seluruh pesawat kecil. Lan Fauzi berjalan-jalan di hutan besar. Di wajahnya tampak penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan di hutan yang subur. Namun, dia sangat menyukai tempat-tempat yang dipenuhi aura kehidupan. Rasanya luar biasa. Meskipun tidak begitu cocok untuk saya. Sungguh menyenangkan berada di lingkungan seperti itu. Saya bertanya-tanya apakah jiwa-jiwa binatang tua di benua itu benar-benar hidup dalam lingkungan seperti itu. Dengan aura kehidupan yang begitu padat, saya benar-benar memiliki keinginan untuk berkultivasi. Aku ingin tahu kemana orang itu dipindahkan. Akankah kita bertemu satu sama lain? Mengapa lebih gelap di depan? Sungguh anggur yang luar biasa. Saat dia berjalan, Lan Fauzi mengamati semua yang ada di sekitarnya. Dia tiba-tiba memperhatikan pohon anggur raksasa tidak jauh di depannya. Ada tunas besar di ujung tanaman merambat. Lapisan luar tunas berwarna hijau gelap, tetapi ujungnya berwarna merah cerah. Mereka tampak siap untuk berbunga. Ketika kuncup-kuncup besar itu mekar, bunganya harus berdiameter lebih dari 5 meter. Tanaman yang aneh. Tingginya lebih dari 15 meter. Kuncupnya yang besar bergoyang lembut yang membuatnya terlihat menarik. Bersambung.